Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Abdillah pada mata kuliah Knowledge Management System untuk pertemuan Managing Knowledge Workers. Kita review pada pertemuan sebelumnya sudah belajar terkait portal concepts, knowledge portal components, portal tools category, collaboration, dan content management. Pada knowledge portal concept, kita mengetahui bagaimana suatu portal itu dapat dijadikan sebagai knowledge pool, ya. Knowledge portal are flexible and easy to use and may provide almost any kind of content or functionality. Jadi bisa saja berisi konten atau fungsi-fungsi yang terkait dengan knowledge. Kemudian, knowledge portal juga digunakan untuk to structure the architecture of a knowledge portal. Nah, kemudian kita juga akan diperkenalkan dengan 3-layer model, ya. Ada 3 layer yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk infrastruktur kunci dari knowledge portal itu melibatkan yang pertama adalah business intelligence dari sisi knowledge-nya, kemudian content management untuk mengelola dinamika manajemen konten yang ada pada portal tersebut, kemudian data management, bagaimana menyusun konten yang ada, serta data warehouse and data mart untuk kepentingan analitiknya. Portal juga dilengkapi dengan sejumlah tool dan dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, gathering untuk mengumpulkan data, information, and knowledge. Kemudian categorization untuk pengelompokannya, distribution untuk pendistribusiannya, collaboration, publish, personalization, dan yang paling populer dan pasti banyak dipakai itu adalah tool search atau navigate. Kita masuk ke collaboration. Collaboration tool akan menciptakan KMS, system that support information sharing and reuse. Nah, jadi pada portal yang terpenting itu adalah information sharing and reuse dari knowledge yang sudah di-convert, ya, dari tacit menjadi explicit knowledge. Enable multiple users work together in a coordinated fashion over time and space via the portal. Di portal digunakan sebagai space untuk bekerja, ya. Bisa bersifat asynchronous atau synchronous. Kalau asynchronous, having no time or space constraint, can respond and access at any time and any place. Jadi asynchronous dia bisa saja pada tempat yang berbeda, ya, atau waktunya yang berbeda. Sedangkan synchronous itu dilakukan secara immediately. Jadi selisihnya within seconds, ya, sangat cepat sekali. Bisa menggunakan audio, video, atau data technology. Nah, ini ada ilustrasi misalnya collaboration antara tim yang ada di Jakarta, Indonesia, dan yang ada di Sydney, Australia misalnya, ya. Bisa dilakukan secara asinkronus atau secara sinkronus. Kemudian kita juga sudah mengenal content management. Nah, content management sangat cocok digunakan untuk mengelompokkan and publishing. Nah, biasanya dia melibatkan metadata untuk menentukan tipe informasinya, kemudian mengategorikan dokumen-dokumen yang mirip sehingga membentuk grup. Juga ada fasilitas directory indexing dan taxonomy maintenance. Pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui definisi dari knowledge workers, kemudian mengetahui istilah pada knowledge workers, mengetahui kompetensi untuk knowledge workers, serta cara mengelola knowledge worker tersebut. Agendanya dibagi menjadi 5. Pertama, kita akan belajar knowledge worker definition, kemudian core competence untuk knowledge worker, kemudian ada istilah traditional versus smart managers, kemudian juga ada chief knowledge officer atau CKO, serta incentive and motivation bagi knowledge workers. Kita perlu tahu terlebih dahulu pada trend knowledge society itu ada added value for a company, ya, ditentukan oleh knowledge, employee skill, dan ability, ya, ini atau KSA.
Selain itu juga ada knowledge relations, kemudian know-how, and particularly effective investment in intellectual capital. Jadi knowledge worker itu sangat terkait dengan added value, kemudian KSR atau knowledge, employee skill dan ability, serta intellectual capital. Ini diusulkan oleh Peterlis Malezuska pada tahun 2013. Selanjutnya, ya, pada saat ini, knowledge of any company is determined by the effectiveness and extent of knowledge. Jadi, pada saat ini, kemajuan suatu perusahaan itu sangat ditentukan oleh knowledge, ya. That is work process combined with the level of involvement within the company. Jadi bagaimana keterlibatan pegawai tadi pada suatu perusahaan juga ada extend dari pengetahuan yang diterapkannya. Kemudian juga pada its globalized world, the importance of acquiring and using the latest know-how. Kepentingan bagaimana acquiring, ya, mendapatkan dan menggunakan the latest know-how. Know-how itu sendiri kata lain dari knowledge tadi, ya. It's steadily growing, helping companies to gain and advance our competitors, ya katanya. Jadi terus berkembang dan membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dari kompetitornya, ya. Yang ketiga, knowledge based on information and supported by cultural value. Jadi ada tambahan cultural value, yang nilai budaya yang ada pada perusahaan, has become an independent force and the single most decisive factor in social, economic, technology, and cultural transformation. Jadi knowledge itu sangat penting, ya, bagi perusahaan, dan ditambah dengan apa? Information supported by cultural values. Jadi ada nilai-nilai budaya yang ada pada suatu organisasi itu akan mendorong cultural transformation serta dapat meningkatkan daya saing bagi suatu organisasi. Sekarang baru kita masuk ke what is knowledge worker, ya. Transform corporate and personal experience into knowledge through capturing, assessing, applying, sharing, and disseminating it with organization to solve problems or create value. Jadi dia mentransfer, ya, corporate and personal experience. Jadi pengalaman yang ada pada corporate atau perusahaan dan personal menjadi suatu pengetahuan melalui apa? Proses capturing, penangkapan, ya, assessing, penilaian, applying, penerapan, sharing, share, ya, berbagi, and disseminating penyebarluasan within the organization, pada suatu organisasi untuk apa? Solve specific problem, menyelesaikan problem-problem tertentu atau create value. Jadi bisa juga menciptakan nilai baru bagi suatu perusahaan. Jadi itulah tugas dari knowledge worker. Jadi dia adalah transformer secara sederhana, ya. Transformer experience into knowledge. Kira-kira seperti itu. Knowledge worker dia akan melibatkan value baik yang sudah ada maupun yang akan ada, kemudian melakukan transformation proses, melibatkan IT tools, kemudian juga berhubungan dengan organizational culture, dan yang terpenting lagi adalah dia mentransform, ya, personal and corporate experience. Itu adalah 5 bidang yang terlibat dengan knowledge worker. Knowledge worker juga membutuhkan suatu kompetensi inti, ya. Kita kenal dengan core competence. Yang pertama adalah thinking skill, having a vision how the product or the company can be better. Jadi terus-menerus dia akan memikirkan bagaimana perusahaan atau produknya selalu lebih baik dari waktu ke waktu, ya. Yang kedua adalah continuous learning. Di sini on learning and relearning in tune with the fast changing condition. Jadi belajar itu terus-menerus dilakukan, ya, terutama pada fase saat ini adalah fast changing condition. Kondisinya berubah dengan sangat pesat, sangat cepat, ya. Jadi harus terus-menerus continuous learning. Kemudian innovate team and teamwork via collaboration, cooperation, and coordination. Perusahaan yang baik akan terus-menerus menciptakan apa? Produk-produk inovatif. Produk inovatif itu dilakukan oleh apa? Tim dan teamwork yang inovatif pula. Caranya apa? Jadi trennya tidak lagi sole action, tapi sekarang adalah apa? Collaboration, cooperation, dan coordination. Selain innovate, juga harus apa? Creativity.
Jadi kata-kata create ya, ciptakan. Apa itu? Dreaming ways to advance the firm. Terus-menerus kita bermimpi bagaimana perusahaan kita dapat melakukan langkah-langkah baru ya, itu creativity. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah risk taking and potential success. Jadi harus pintar juga mengambil resiko ya. Making joint decision with calculate risk. Tentu saja resiko yang diambil tadi harus ada hitung-hitungannya. Kemudian decision taking action ya. Be willing to embrace professional disciplines, passion and determination. Yang terakhir adalah culture of responsibility to knowledge. Jadi budaya bertanggung jawab melalui pengetahuannya. Jadi pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan yang tidak bertanggung jawab ya, tapi pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya siapa? Loyalty and commitment to one's manager or leader. Itu juga boleh. Trennya sekarang ada istilah smart manager. Kalau yang lalu itu hanya manager aja. Sekarang pada masa knowledge society ada istilah smart managers. Pada traditional managers biasanya dia bersifat action oriented. Jadi dia melakukan aksi ya. Tapi kalau pada smart manager yang dilakukan apa? Learning oriented. Dia mempelajari bagaimana situasi kondisi saat ini supaya bisa advance dibandingkan kompetitor ya. Spend most time supervising, delegating, controlling, and ensuring procedure are compiled. Jadi fokus pada apa ya katanya? Supervisi ya, delegasi dan pengendalian dan meyakinkan bahwa proses itu dilaksanakan. Kalau pada smart manager, fokus on organizational learning to ensure operational excellence. Jadi di sini tidak terlalu berfokus pada prosedur, tapi fokusnya pada apa? Operational excellence. Sehingga bisa saja ada penyesuaian-penyesuaian, walaupun tetap nanti ada juga unsur supervising, delegating, controlling, and produce-nya ya. Master the work because they wants worker. Gitu ya. Jadi fokusnya apa? Menguasai pekerjaan dan subordinate-nya. Tetapi kalau pada smart manager, expected not to have master the work of the student. Gitu ya. Jadi dia tidak fokus pada suatu pekerjaan saja. Bisa saja nanti pekerjaannya itu di extend, diubah. Jadi tetap boleh dia master, tapi dia tidak harus fokus master di suatu pekerjaan itu. Coba sekarang tantangannya kan kita lihat berubah-ubah ya. Kalau sekarang trennya misalnya online ya, berbasis big data, sosial media, maka smart manager juga dituntut untuk melakukan hal itu ya. Pada traditional manager cenderung sebagai supervisor and order giver, pemberi perintah ya. Tapi kalau smart manager dia trennya sebagai apa? Facilitator and teacher. Seperti ini. Jadi yang digarisbawahi yang ini ya, memberikan fasilitas untuk teamworknya bekerja menggapai tujuan dari organisasi. Tantangan utama, get the organization moving toward achieving goals in line with rate of change. Artinya apa? Organisasi harus maju terus untuk mencapai tujuannya ya, seiring dengan apa? Ritme dari perubahannya. Gitu. Promote active learning to improve knowledge workers' capacity to create, produce, and respond to change. Jadi si manajer juga harus apa? Mempromosikan pembelajaran aktif untuk meningkatkan kemampuan ya dari knowledge worker-nya dalam apa? Menciptakan, menghasilkan, dan merespon terhadap perubahan-perubahan tadi. Provide opportunity for knowledge worker to brainstorm ideas, exchange knowledge, and devise new ways of doing business. Juga menjadi fasilitator bagi para knowledge worker untuk apa? Brainstorm ideas. Jadi ide-ide tersebut kita bicarakan bersama-sama ya. Jadi tidak lagi top down atau bottom up dominant ya, tetapi brainstorm. Jadi kedua arah itu dilakukan ya. Kemudian juga exchange knowledge, bertukar pengetahuan, and devise new ways of doing business. Ini ya trennya lagi sekarang zaman COVID ini, ways of doing business itu berubah di mana-mana ya. Tanggung jawabnya, ini adalah managing knowledge workers, searching out, creating, sharing, and using knowledge regularly. Jadi terus-menerus dia melakukan apa? Mencari, menciptakan, berbagi, dan menggunakan knowledge secara rutin ya. Dan maintaining work motivation among knowledge workers. Ini juga penting ya, motivasi perlu dijaga. Tanggung jawabnya, hiring and recruiting bright knowledge-seeking individual.
Kemudian managing collaboration, coordination, and concurrent activity among knowledge workers. Walaupun ada yang mendukung tadi, ternyata juga ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dari knowledge worker. Misalnya time constraint. Di beberapa perusahaan kadang-kadang memberikan time constraint yang tidak masuk akal ya. Jadi time constraint juga harus make sense ya, harus reasoning juga. Knowledge worker performing tasks that the firm did not hire them to do. Ada juga beberapa knowledge worker yang seperti itu. Work schedule mismatch. Nah, ini juga sangat krusial ya, masalah klasik jam kerja ya, dan jadwalnya juga. Bahkan tidak sedikit juga ada demotivation against knowledge worker productivity. Nah, ini kalau dia tidak dihargai produktivitasnya, membuat para knowledge worker menjadi demotivation ya. Work adjustment model dapat lihat seperti gambar berikut ya. Yang pertama corresponds-nya, apabila bercocokan maka dicek ability-nya dengan job requirement ya. Ability dari individu, sedangkan job requirement itu diambil dari job reinforcement ya. Kalau vocational need dan reinforcement-nya match, maka corresponds, cocok ya. Tetapi bisa juga dicek satisfactory. Jadi apakah employee itu puas dengan pekerjaannya ya? Baik dari sisi dari sisi employee, atasannya ya. Kalau dia puas, maka bisa dilakukan promote atau bisa juga transfer pada posisi yang lebih baik. Tetapi sebaiknya apabila tidak bersesuaian bisa fire atau retain. Ya. Sedangkan dari sisi employee, job satisfaction, kalau karyawannya puas dengan pekerjaannya, maka kalau dia cocok, dia akan remain, dia akan bertahan, maka tenure ya. Tetapi apabila dia tidak puas ya dengan job satisfaction-nya, maka dia bisa quit a new job ya, baik pada perusahaan lain atau pada bidang lain. Ini modelnya. Kemudian trennya adalah tanggung jawab ke CIO ya. Nah, istilahnya ada CKO sekarang ya. Chief Knowledge Officer. Ya. Maximize return on investment in knowledge by people, process, and technology. Share best practice and reinforce benefit of knowledge sharing among employees. Promote company innovation and commercialization of new ideas. Minimize knowledge loss at level of the business. Gitu ya. Peranannya CKO, dia berperan jadi agent of change, atau dia yang memulai perubahan ya, atau dia yang memberikan contoh perubahan di organisasi. Dia juga investigator ya, linking pin, listener, bahkan politician, strategi bagaimana agar perusahaannya tetap maju dibanding competitors-nya ya. Atributnya adalah teaching and selling, communicating, speaking the language of users, media and working with management at low level ya. Kemudian juga dia harus memahami ya bagaimana mengidentifikasi problem area and determining the impact, dampak-dampaknya. Dan yang tetap harus dipertahankan, CKO itu harus memiliki technical skill ya, terutama pada knowledge business practice, kemudian bagaimana making effective of use technical NKM design, serta knowledge of information technology. Jadi tren sekarang di bidang apapun dia, manajernya harus memiliki pengetahuan di bidang IT ya. Kemudian juga information system and how information is transformed into knowledge. Sukses faktor dari CKO, focus on problem and more on success and opportunity. Gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus pada problem, tapi bagaimana fokus pada keberhasilan dan peluang yang ada. Adopt an attitude that views challenge as opportunity. Dia mengadopsi bagaimana challenge itu adalah opportunity, peluang ya. Work on creating tomorrow's business and focus on yesterday's problems. Jadi istilahnya yang lalu biarlah berlalu, maju ke depan untuk menciptakan peluang-peluang yang ada. Ini yang tetap dibutuhkan adalah incentive and motivation. Jadi bisa saja menggunakan monetary award, ya, bonus and special prize for teams or individual for unique contribution. Jadi yang memiliki kontribusi bagi organisasi, kita berikan monetary award, bonus, dan special prize.
Kemudian flex time allow the team to decide on when to work, when to quit and so forth. Waktu kerja apa? Tidak lagi 8495 ya, tapi fleksibel. Nah, seperti itu. Publicize success through the firm. Kalau ada yang berhasil, ada yang bagus, kita publish. Nah, ya. Jadi tahu, oh ini yang berhasil atau memberikan ide-ide baru atau memberikan inovasi atau bahkan mungkin menciptakan cara baru bagaimana organisasi itu bergerak atau mengantisipasi perubahan-perubahan ya. Jadi incentive and motivation itu sangat penting untuk mengelola knowledge workers ya. Oke, kesimpulannya adalah knowledge worker rise fast in the era of capital, where company added value depend on employees' knowledge. Jadi knowledge worker sangat tergantung dengan intellectual capital dan employees' knowledge ya. Kemudian ada istilah the manager of knowledge worker is smart manager, disebut dengan chief of knowledge officer atau CKO. Kemudian incentive and motivation are used to motivate knowledge workers. Nah, jadi incentive dan motivation itu digunakan untuk memotivasi knowledge worker agar terus berinovasi dan berkreasi, menciptakan knowledge baru sehingga perusahaan terus maju dibandingkan kompetitornya ya. Assignment-nya juga relatif sama, tetap Anda berdasarkan kelompok masing-masing dan harus mencari ya example knowledge worker. Lengkapi dengan gambar dan letakkan referensinya ya. Namanya sekarang adalah assignment 12. Oke, ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.